Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cerita Bibi. Di episode kali ini, kita akan melanjutkan perjalanan kita menelusuri jejak salah satu tokoh paling legendaris dalam sejarah Jawa, yaitu Joko Tingkir. Ini adalah bagian ketiga dari seri kita, jadi bagi yang belum nonton bagian sebelumnya, jangan lupa cek dulu ya, biar ceritanya makin nyambung. Nah, di episode ini, kita akan fokus pada kelanjutan kisah hidup Joko Tingkir setelah berhasil mengatasi Arya Penangsang, hingga bagaimana garis keturunannya terus mengalir dan membentuk dinasti-dinasti besar di tanah Jawa. Siap, mari kita mulai. Setelah kemenangannya yang gemilang atas Arya Penangsang, Joko Tingkir secara resmi memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Disinilah ia dinobatkan menjadi raja dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Momen ini bukan sekadar pergantian kekuasaan, tetapi juga menandai pergeseran kekuatan politik di Jawa. Pajang, yang tadinya hanya sebuah kadipaten, kini menjadi pusat kerajaan Islam yang baru, menggantikan Demak yang pamornya mulai meredup. Sebagai Sultan Hadiwijaya, ia dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan arif. Ia tidak lantas melupakan jasa-jasa orang yang telah membantunya. Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi, dua tokoh kunci dalam menaklukkan Arya Penangsang, diberikan hadiah yang telah dijanjikan. Ki Panjawi diangkat menjadi penguasa di Pati, sementara Ki Ageng Pemanahan diberikan tanah perdikan di Alas Mentawuk. Nah, Alas Mentawuk inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal berdirinya Kesultanan Mataram Islam. Sebuah keputusan yang dampaknya luar biasa besar bagi sejarah Jawa. Masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya di Pajang relatif damai dan makmur. Ia berhasil menyatukan kembali wilayah-wilayah bekas kekuasaan Demak di bawah Panji Pajang. Kepemimpinannya yang kuat namun adil membuatnya dihormati oleh para adipati di pesisir utara Jawa. Ia juga menjalin hubungan baik dengan para ulama dan Sunan Kalijaga yang terus menjadi penasihat spiritualnya. Ini menunjukkan bahwa Pajang tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga kokoh dalam fondasi spiritual dan keagamaan. Sekarang, mari kita beralih ke kehidupan pribadi dan keturunan Sultan Hadiwijaya. Dari pernikahannya dengan Ratu Mas Cempaka, putri Sultan Trenggana. Sultan Hadiwijaya dikaruniai seorang putri bernama Putri Pambayun. Putri Pambayun inilah yang kemudian dinikahkan dengan Sutawijaya, putra dari Ki Ageng Pemanahan. Pernikahan ini bukan sekadar ikatan cinta, melainkan sebuah strategi politik yang cerdas untuk memperkuat aliansi antara Pajang dan Mentawuk, yang kelak menjadi Mataram. Namun, seperti roda kehidupan yang terus berputar, masa kejayaan Pajang pun menemui tantangannya. Hubungan antara Sultan Hadiwijaya dan anak angkatnya, Sutawijaya, mulai merenggang. Sutawijaya yang kini memimpin Mataram menunjukkan ambisi yang semakin besar untuk menjadi kekuatan mandiri. Ia mulai menolak untuk menghadap ke Pajang dan menunjukkan tanda-tanda pembangkangan. Puncak ketegangan terjadi ketika Sutawijaya berhasil menaklukkan beberapa wilayah tanpa seizin Sultan Hadiwijaya. Merasa wibawanya dilangkahi, Sultan Hadiwijaya akhirnya memutuskan untuk memimpin sendiri pasukan Pajang untuk menyerang Mataram. Ini adalah sebuah tragedi, di mana seorang ayah angkat harus berhadapan dengan anak angkatnya sendiri di medan perang. Namun, takdir berkata lain. Dalam perjalanan menuju Mataram, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit setelah kudanya mengamuk di dekat Sungai Opa. Ada yang menyebut ini karena kesaktian Sutawijaya. Ada pula yang meyakini ini adalah pertanda alam. Akibat sakitnya, pasukan Pajang terpaksa mundur. Sultan Hadiwijaya pun akhirnya wafat dalam perjalanan pulang ke Pajang. Sebelum mangkat,
Ia berpesan agar tidak ada lagi permusuhan antara Pajang dan Mataram, dan ia merelakan Sutawijaya untuk melanjutkan kepemimpinan di tanah Jawa. Wasiat ini menunjukkan kebesaran jiwa Sultan Hadiwijaya. Bahkan di saat-saat terakhir, setelah Sultan Hadiwijaya wafat, takhta Pajang jatuh ke tangan menantunya, Arya Pangiri, Adipati Demak. Namun, pemerintahannya tidak disukai rakyat dan para bangsawan Pajang. Situasi ini dimanfaatkan oleh Pangeran Benawa, putra kandung Sultan Hadiwijaya, yang kemudian bersekutu dengan Sutawijaya dari Mataram untuk merebut kembali tahta Pajang. Akhirnya, Arya Pangiri berhasil dikalahkan dan dipulangkan ke Demak. Pangeran Benawa sempat naik tahta, namun ia sadar bahwa pamor Pajang telah memudar. Ia merasa tidak sanggup memimpin kerajaan sebesar itu, dan dengan legawa menyerahkan kekuasaan Pajang kepada Sutawijaya. Dengan demikian, berakhirlah riwayat kerajaan Pajang, dan dimulailah era baru di bawah Kesultanan Mataram Islam, dengan Sutawijaya sebagai raja pertamanya bergelar Panembahan Senopati. Jadi, apa warisan terbesar dari Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya? Warisan terbesarnya adalah garis keturunannya yang menjadi cikal bakal raja-raja. Mataram Islam melalui pernikahan putrinya, Putri Pambayun, dengan Sutawijaya. Darah Joko Tingkir mengalir dalam nadi Raja-Raja Mataram yang kemudian menurunkan Raja-Raja Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, serta Mangkunegaran dan Pakualaman. Jadi bisa dibilang, jejak kepemimpinan Joko Tingkir tidak pernah benar-benar padam, melainkan terus hidup dan bertransformasi melalui keturunannya yang memimpin Jawa selama berabad-abad. Kisah Joko Tingkir mengajarkan kita banyak hal tentang takdir, ambisi, kebijaksanaan, dan bagaimana sebuah keputusan kecil dapat mengubah alur sejarah secara drastis. Dari seorang pemuda dari desa Tingkir, ia berhasil menjadi raja besar, dan dari garis keturunannya lahir dinasti terbesar dalam sejarah Jawa modern. Nah, begitulah akhir dari perjalanan hidup Joko Tingkir dan bagaimana warisannya terus berlanjut. Ceritanya benar-benar luar biasa, bukan? Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kita semua tentang kekayaan sejarah Nusantara. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe Cerita BBG agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat dan semangat!